Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan, kemiskinan, dan distribusi pendapatan dalam perekonomian. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Komang Ragil Bubairawan dengan NIM 2001-1097. Perkenalkan, nama saya Komang Desirati Wulandari, NIM 2001-1059. Langsung saja kita ke materi yang dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non-makanan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan juga pekerjaan. Yang terakhir ada distribusi pendapatan. Menurut Todaro, distribusi pendapatan adalah penyebaran pendapatan atau perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat. Ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dapat mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan antara lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan hanya dapat dirasakan oleh golongan tertentu saja. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu negara, pertumbuhan ekonomi mempunyai faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam ini meliputi kesuburan tanah, susunan, letak, dan kekayaan alam. Yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia. Di dalam pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia diminta untuk bekerja secara efisien dan maksimal. Yang ketiga ada teknologi. Dalam era ini sudah pasti teknologi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Kedua hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah usaha produksi skala besar. Yang terakhir ada aspek sosial budaya. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Ada beberapa faktor, maksud saya ada tiga faktor, yaitu yang pertama ada tingkat pendidikan yang masih rendah, ya, dan selanjutnya ada keterbatasan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya alam. Untuk yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama itu ada pemerataan pembangunan, pertumbuhan penduduk, nilai tukar mata uang, investasi, dan kebijakan pemerintah. Yang terakhir ada hubungan pertumbuhan, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dapat dilihat dari sudut siapa yang menerima faedah pertumbuhan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan distribusi pendapatan kepada kelompok penduduk yang kurang mampu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parum Santi. Om Santi Santi Santi.